Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita berkumpul untuk bermajlis ilmu agar kita masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Dan di kesempatan yang lalu telah kita bahas mengenai pembahasan al-kafalah, jaminan yang berkaitan dengan badan. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai asyirkah, yaitu pembahasan tentang syarikat. Syirkah secara bahasa artinya al-ikhtilat, yaitu percampuran. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan syirkah adalah hiya al-ijtima' fi istihqaq atau tasarruf, gabungan dalam hak atau wewenang untuk menggunakan harta. Ya. Wewenang mengenai hak ini seperti warisan, wasiat, hibah. Dinamakan juga syirkatul amlak, persekutuan dalam kepemilikan, atau al-ijtima' fi tasarruf, yaitu bergabung dalam hal wewenang untuk mengelola suatu harta. Dan ini yang banyak dikenal, yang dikenal dengan syirkatul uqud, yaitu wewenang beberapa pihak untuk mengelola suatu harta. Ya, itu dalam fiqh muyassar. Adapun dalam kitab Ibnu Qasim Al-Ghazzi, yaitu Hasyiah Al-Fathul Qarib atau Fathul Qarib, Ibnu Qasim Al-Ghazzi yang menjelaskan kitab Matan Abi Syuja, kitab beliau, ikhtilatu malin jara alaihi aqdu syarkah yastalzimu thubutul haqq ala jihati syuyu' fi syai'in wahid
bithnaini fa aktsar. Ini pengertiannya lebih jelimet lagi, yaitu percampuran harta yang ada pada akad syarikat, yang mana haknya nanti dibagi berdasarkan asyuyu', itu persentase atau perperan, fi syai'in wahid litsnaini fa aktsar, dalam satu harta untuk dua orang atau lebih, itu syirkah. Ya. Dan yang dimaksud di dalam pembahasan ini tentu adalah syirkatul uqud ini, bukan syirkah dalam hal hak. Kalau syirkah dalam hal hak itu pembahasannya lain, ada berkaitan dengan wasiat, ada berkaitan dengan warisan. Misalkan dia katakan kalau wasiat, ini sepertiga harta saya untuk fulan. Ya, berarti dia berserikat tuh dalam wasiat itu, harta wasiat. Demikian juga ketika orang meninggal, sudah hartanya menjadi warisan sesuai dengan yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya syirkat itu adalah satu harta yang dikelola oleh dua pihak atau lebih untuk satu tujuan. Dan ini dijelaskan oleh Dr. Sa'ad Al-Makki, ada 5 jenis. Ada syirkatul inan, ada syirkatul abdan, ada syirkatul wujub, ada syirkatul mudharabah, ada syirkatul mufawadah. Ya, nanti kita akan sebutkan satu persatu. Dan semuanya disyaratkan harus yang kompeten berakad. Dan ini hampir di semua akad muamalah itu ya disyaratkan an yakuna jaizat tasarruf. Orang yang melakukannya adalah orang yang kompeten berakad. Nah, gimana? Ini udah berulang-ulang, mudah-mudahan hafal. Kapan seorang dikatakan kompeten berakad? Yang pertama, ya, balik. Kedua, berakal. Ketiga, hurron. Apa hurron? Merdeka. Yang keempat, rasyidan, yaitu bijaksana dalam penggunaan harta. Ini 4 hal ini baru seorang dikatakan kompeten berakal. Yang pertama tadi apa? Balik, berakal, merdeka karena budak hartanya milik majikannya. Keempat, bijaksana dalam menggunakan harta atau yang dikenal dengan istilah rasyid. Ya, dia benar menggunakan hartanya. Dikasih uang dibakar, berarti dia belum rasyid. Nah, ini semua dalam semua akad muamalah itu hampir disyaratkan an yakuna jaizat tasarruf. لأنه عقد على التصرف في المال وقد قال الشافعي من هذه الأنواع بالعنان والمضاربة وذهب الحنفية والحنفية إلى جواز هذه الأنواع على المفاوضة وتعاطفها كالتهي. Jadi terjadi perselisihan tentang pembagian syirkah ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, 5 jenis syirkat ini diperbolehkan kecuali inan dan mudharabah. Adapun dalam mazhab Hambali dan Hanafi itu semuanya diperbolehkan kecuali mufawadah. Ya, nanti ada perbedaan. Namun ya kita fahami saja semuanya satu persatu ya, agar kita mengerti apa yang dimaksud dengan syirkatul inan dan yang lainnya. Yang pertama yaitu syirkatul inan. Yaitu ketika ada 2 orang atau lebih
berserikat dalam satu harta yang mereka kelola. An yashtarika ithnani fa akthar fi malin yattajirani fihi wa yakunu ribhu bainahuma. Ketika dua orang atau lebih berserikat dalam satu harta mereka kelola, kemudian keuntungannya berdasarkan kesepakatan. Itu namanya syirkatul inan. Dan syaratnya 4. Syarat syirkatul inan ini 4. Yang pertama, an yakuna ra'sul mali minan naqdaini wa in kana 'urudan fayaj'alu qimataha waqtal 'aqdi ra'sal mal. Yang pertama, modal hartanya itu merupakan emas, perak atau mata uang. Jadi modalnya itu harus dalam bentuk emas, perak atau mata uang. Wa in kana 'urudan, kalau seandainya dalam bentuk barang, maka dihitung harganya ketika terjadi akad dan itu dinilai sebagai modal. Ya. Walaupun kalau dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar itu dijelaskan yaitu modalnya harus dalam bentuk uang. Ya. Tapi kalau dalam Fathul Qarib syarah Abi Syuja ini boleh, tapi harus dinilai, dihargakan ketika terjadi akad dengan ya harga ketika itu dan dinilai sebagai modal. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakunna kullu minal malaini ma'luman qadran wa sifah. Kedua harta dari pihak yang berserikat harus jelas jumlah dan sifatnya. Yang satu misalkan saya modalnya ini emas 5 kilo, satu perak 200 kilo misalnya. Kemudian dari sini dijadikan modal besar. Atau misalkan yang satu rupiah sekian ratus juta, yang satu dolar sekian ribu dolar. Jadi harus jelas berapa modalnya, jenisnya apa. Kemudian yang ketiga, hudurul malaini fala tuqad ala ma fi dhimmah. Modalnya harus ada, tidak bisa yang masih jadi tanggungan. Ya, modal saya piutang saya di fulan, nggak bisa tuh. Modal harus harta yang ada, ya, dan tidak mesti dalam bentuk cash ya, bisa jadi modal dalam bentuk uang di rekening, kemudian disatukan di satu rekening, nggak masalah. Tapi harus ada gitu. Gak bisa modal saya piutang saya ya, itu gak bisa. Kemudian yang keempat, an yuhaddid li kulli wahidin minhuma juz'an ma'luman min ar-ribh. Masing-masing harus menentukan kesepakatan berapa bagian keuntungannya. Ya, dan ini bisa dihitung berdasarkan modal, ya, berdasarkan invest dia atau tidak, terserah. Yang jelas harus disepakati. Ya, tapi biasanya kan berdasarkan invest dia. Ya, saya ini kan modalnya dari saya 60%, berarti saya untungnya 60% ya. Ya, biasanya kan seperti itu. Tapi di sini dijelaskan au aktsar au aqall, atau bisa lebih, bisa kurang, enggak masalah. Bisa lebih, bisa kurang, yang jelas harus disepakati di akad syarikat itu. Ini 4 syarat supaya syirkatul inan ini benar.
Kemudian yang kedua yaitu syirkatul abdan, perserikatan badan. Wahia an yashtarika fima yamtalikanihi bi abdanihima minal mubah kal ihtitabi wal istiyadi. Yaitu ketika dua orang atau lebih berserikat dengan keahlian yang ada pada badan mereka dalam perkara yang mubah. Ketika ada dua orang atau lebih berserikat dengan keahlian yang ada pada badan mereka dalam perkara yang mubah, kal ihtitab, seperti cari kayu bakar, ya. Ayo kita kerjasama, kamu nyari, saya nyari, kamu nyari ke sebelah sana, saya nyari ke sini, kumpulin, nanti hasilnya berapa, gabungkan. Wal istiyad, atau berburu, ya, berburu ini juga bisa dijadikan bahan syirkan. Syaratnya dua. Yang pertama, an yadkhula fi syirkati bi abdanihima, yaitu orang yang berserikat harus andil dengan badannya. Makanya namanya syirkatul abdan. Gak bisa dia santai di rumah, syirkatul abdan tapi pengen santai di rumah, gak bisa tuh. Dia harus turun. Yang kedua, an yattafiqa ala ribhi munasafatan li ahadihima akthar aw li aqall. Wa la yushtarat ittifaquhuma al-hirfa indal Hanafi. Kemudian harus disepakati keuntungannya, dan biasanya setengah-setengah biasanya, atau lebih atau kurang, ini tergantung kesepakatan. Jadi syirkah ini agak luas, ya. Gak mesti setengah-setengah, gak mesti sesuai dengan modal, tidak, tergantung kesepakatan saja. Dan tidak disyaratkan di dalam mazhab Hanafi harus hirfah, yaitu apa ya, ahli gitu. Tidak harus ahli, yang penting siapa yang mau ikut, ayo gitu. Ya, nggak mesti kalau mau jadi syirkatul abdan harus ahli dulu gitu, nggak, boleh siapa saja. Demikian juga misalkan dalam dunia tambang, ya, itu bisa dengan syirkatul abdan. Ya, misalkan apa, batu bara, ya. Kalau yang ke bawah itu mukulin tok. Itu yang taruhannya nyawa itu apa tuh? Pak, yang hitam itu batu bara kan? Batu bara. Itu gitu caranya benar. Anda pernah lihat video? Dipukul gitu. Seperti itu caranya, atau itu cara tradisionalnya itu? Ya itu mah tradisional. Kalau yang modern berarti sudah pakai alat, ya. Ya. Oh, Anda lihat itu di negara apa itu, ya? Dia pukul, tung. Yang masih hidupnya. Itu mungkin cara tradisionalnya. Kalau sekarang berarti udah alat full masuk ke dalam. Oh, subhanallah. Ya, atau tambang emas atau apa saja, ini bisa ke dalam syirkatul abdan, bagian dari syirkatul abdan. Awal ihtitab atau an-ishtarka fima yataqabbalani fi dimamihima min al-amal kanasaj wa khiyatah, atau misalkan berkaitan dengan amalan atau pekerjaan yang bisa dikerjakan bersama, seperti jahit, penjahit, ya. Bareng-bareng, ayolah kita buka usaha jahit barengnya, ya. Nanti ya sudah, kita antum kerja, saya kerja, gitu. Nah, kemudian nanti hitung keuntungannya berdasarkan kesepakatan. Demikian juga bordir nasaj, ya, bordir. Atau bisa juga digabung, kamu bagian jahit, saya bagian
bordir. Nanti hasilnya berapa kita bagi sesuai kesepakatan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu syirkatul mudharabah. Syarikat mudharabah. Itu yang lebih ma'rufnya ya mudharabah itu sendiri. Ya. Wa hiya an yadfa' maluhu li insanin liyatajira fi wa yakun ribhu bainahuma bihasabi ma yatafiqani alaihi. Ya, ketika seorang menyerahkan hartanya untuk dijualkan oleh orang lain. Dia ada pemilik harta, ada pengelola harta. Mudharabah, ma'ruf ya. Yang satu pemilik modal, yang satu pengelola. Ya. Wa yakunu ribhu bainahuma bihasabi ma yattafiqani alaihi. Keuntungannya pun sama, tergantung kesepakatan. Pemilik modal biasanya 70 misalkan ya, 40 atau berapa lah terserah, 80 ya yang mengelola sekian. Ini kalau dengan sistem mudharabah. Ya, tapi kebanyakan di kita sistemnya ijarah ya, diupah, digaji gitu. Kamu gaji sekian saja. Ya, tapi ada juga yang dengan sistem mudharabah. Ya. Karena kalau dengan mudharabah berdasarkan keuntungan, gak ada keuntungan jadi dia gak dapat apa-apa. Ya. Ini syaratnya ada 3. Yang pertama, an yakuna ra'sul mal minan naqdain. Modalnya harus dalam bentuk emas, perak atau uang. Kemudian yang kedua, an yakuna muayyanan ma'luman qadruhu wa sifatuhu. Modalnya harus ditentukan jumlah dan sifatnya sama kayak tadi. Ya, seperti pada syirkatul yang pertama al-inan. Ya, jadi modalnya apa nih? Dolar berapa? Ya, yang ini rupiah berapa? Kemudian yang ketiga, an yashtarita lil 'amil nasiban ma'luman min ar-ribhi kan nisfi aw ribhi. Kemudian tentukan juga berapa bagian untuk orang yang menjualkan atau mengelola. Setengah, seperempat, ya bisa dengan perperan, kenal dengan istilah syuyu, atau bisa dengan persentase. Yang jelas jangan ditentukan nominal, ditentukan nominal riba. Ya. Kamu kalau mau mudharabah sama saya boleh, ya, buat kamu nanti 1 juta tiap bulan. Oh ini riba, ya, karena bisa jadi benar, ya, untung, bisa jadi rugi. Ya. Ternyata misalkan keuntungannya 100 juta, yang ini cuma dapat 1 juta. Atau misalkan sebaliknya, cuma ada 900.000, sudah ditentukan 1 juta. Ya, maka ini gharar, ketidakjelasan. Maka dalam dunia syirkah itu bukan dengan nominal, tapi dengan persentase atau perperan tadi. Kemudian yang kelima yaitu syirkatul mufawadah. Ya, kelima yaitu syirkatul mufawadah. Ini oleh sebagian ulama tidak diakui ya syirkatul mufawadah ini. Apa itu syirkatul mufawadah? An yashtarika rajulani fi jami' ma yamlikanihi min dhahabin wa warid wa la yabqa li wahid minhuma shay'un min hadhaini al-jinsaini illa malu sahibihi fa idza zada malu ahadihima 'ala al-akhar lam tasih wa kullu ma ribhu ahaduhuma kana syirkatan bainahuma wa kullu ma dhami ahaduhuma min ghasbin wa ghairihi dhaminahu al-akhar. Jadi syirkatul mufawadah itu ketika 2 orang berserikat dalam semua kepemilikannya berkaitan dengan emas dan perak. Ya, ini punya uang sekian digabung. Ini namanya syirkatul mufawadah. Ya. Pokoknya kamu punya uang berapa, keluarin semuanya. Kamu punya keluarin semuanya, gabungin. Enggak ada yang sisa-sisa. Ini namanya syirkatul mufawadah. Fa idza zada malu ahadi ma'al akhar lam tasih. Ya, dan di sini
Ya, di dalam mazhab Hanafi harus sama. Ya, jadi ketika dikeluarkan semuanya, ya ini misalnya 100 juta, ini harus 100 juta juga. Kalau enggak sah katanya. Dan keuntungannya ya tentu dibagi dua. Keuntungannya kalau kondisi seperti itu dibagi dua. Ya. Dan ketika terjadi kerugian ditanggung bersama. Ini dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki boleh, tidak mesti sama, tidak mesti misalkan ketika yang ini coba keluarkan semua rupiah kamu, keluarkan 100 juta. Pas dikeluarkan yang satunya ternyata cuma 80 juta. Dalam mazhab Hanafi nggak boleh nih. Dalam mazhab Maliki boleh untuk dijadikan sebagai syirkatul mufawwadah. Dan keuntungan tentu disesuaikan dengan kadar uang modal masing-masing. Bahkan dalam mazhab Malik boleh dalam bentuk barang. Modalnya seperti tadi disebutkan yang pertama. Dan ini diperselisihkan kan? Jadi sebagian ulama mengatakan nggak boleh ya syirkah dengan bentuk barang, nggak boleh. Makanya kita kalau mau melakukan akad syirkah lebih baik hati-hati, jangan pakai barang, uang saja sudah. Karena kalau pakai barang sebagian melarang, karena susah kadang ngitungnya ya. Ini modal saya terigu, ya, nanti ngitungnya susah kan ya. Tapi kalau sama-sama uang itu akan lebih mudah. Wa yujuz 'indahu aidan an yashtarika fi ba'dhi ma layhima wa sawa'un ikhtalata maluhuma hatta la yatamayyiz ahaduhuma 'an al-akhar aw kana mutamayyizan. Dan boleh juga dalam mazhab Malik ya untuk menggabungkan sebagian hartanya, baik sampai harta keduanya itu tidak bisa dibedakan atau masih bisa dibedakan. Dalam mazhab Malik masih diperbolehkan. Dalam mazhab Hanafi itu harus benar-benar tidak bisa dibedakan, campur semuanya. Ya, ini namanya syirkatul mufawwadah. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ini mengatakan syirkah yang batil ini. Ini syirkah mufawwadah, ini syirkah yang batil. Ya, tidak benar. Gimana harta campur aduk seperti ini gitu ya. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali ini syirkah yang batil. Tapi ada yang belum disebutkan tadi, dan ini sebenarnya ada, yaitu syirkatul wujuh. Syirkatul wujuh, perserikatan wajah. Yang gimana tuh? Wahya an yashtarika fi ribhin ma yashtariyani bi jahaihima. Ketika dua orang yang punya wajah. Gimana punya wajah? Ganteng gitu? Bukan. Yaitu yang dia punya pengaruh. Ini sama ini gitu ya. Ketika dia punya pengaruh, ya mungkin di zaman sekarang influencer. Ini orang sekali pasang produk wah langsung gitu ya. Nah ini dua orang ini bergabung. Yang satu dia punya pengaruh, yang satu pengaruh, bergabung. Ya, maka duna an yakuna lahum ra'sumal. Bahkan mereka juga punya modal. Modalnya itu apa? Wajah itu. Wajahnya itu apa? Muka dia itu. Orang-orang sudah tahu muka dia. Ya, bisa jadi dengan kepercayaannya. Orang ini terpercaya ini. Ya, kalau orang ini yang sudah jual, insya Allah aman. Ya, atau karena ketenarannya. I'timadan ala thiqati tijari bihima, dan keduanya berserikat atas dasar apa? Kepercayaan para pedagang kepada kedua orang ini. Ini namanya syirkatul wujuh. Ya, dan semua jenis syirkah ini keuntungannya sesuai kesepakatan. Demikian juga kerugian itu disesuaikan dengan kadar harta mereka. Ya, ini jika syirkah yang tadi ya, harta modal gitu sama-sama cuman naruh harta gitu ya misalkan. Adapun kalau mudharabah, maka pengelola harta tidak rugi kecuali hanya waktu dan tenaga saja. Adapun syirkah-syirkah yang lain ya berserikat dalam kerugiannya.
Tapi kalau syirkatul mudharabah, yang rugi harta hanya pemilik harta, rabbul mal. Ya, adapun yang mengelola harta al-amil, maka dia tidak rugi apa-apa. Dia cukup rugi waktu, tidak dapat keuntungan apa-apa. Tenaga juga. Ya. Jelas ya? Kalau mudharabah itu kan yang satu punya uang. Ini saya punya uang nih, kamu kelola ya. Dan nanti keuntungannya sekian. Rugi ternyata. Maka yang si pengelola ini rugi juga, tapi rugi waktu, harta, tenaga. Dia nggak rugi uang karena dia cuma mengelola. Nah, yang rugi uangnya adalah si rabbul mal, pemilik harta tersebut. Dan akad syirka ini termasuk akad yang boleh dibatalkan kapan dia mau. Yang penting ada pembicaraannya. Ini kayaknya udah sampai sini aja dah akad syirkanya. Nah gitu. Kenapa? Saya mau jadi petani aja dah. Ya, uangnya mau saya beliin domba misalkan, atau mau saya beliin tanah, ya itu terserah dia. Akad syirka ini bukan akad yang lazim. Akad lazim itu harus terus, gak boleh berhenti. Contohnya akad sewa menyewa. Kita nyewa rumah sama orang, kemudian kata yang punya rumah, udah ya, cukup sampai besok kamu keluar. Padahal uang sudah disewa 1 tahun tanpa ada sebab yang syar'i, maka ini gak boleh. Ya, akad ijarah harus selesai. Ya, kecuali ada kondisi yang mendesak. Ya, Pak, karena besok mau dihancurkan rumah ini karena terkena perluasan jalan atau terkena jalan tol, Bapak silakan pindah. Ya, dan nanti bisa disepakati sisa uangnya dikembalikan. Gitu ya, sisa berdasarkan waktunya. Ya, ini akad ijarah. Tapi kalau syirkah ini bisa berhenti kapan? Ya sama seperti akad jualan. Jualan sudah dijelaskan, pernah kan ya? Belum. Nah, jualan juga sama, termasuk akad yang tidak harus terus. Siapa yang menemukan HP saya yang hilang, saya akan kasih dia 200.000 misalnya. Ya belum ketemu tiba-tiba ya kata yang punya HP hilang itu, udah ya nggak jadi, ya sudah. Nah, tapi yang udah mencarikan dia harus dikasih upah, sekedar upah hariannya. Kira-kira berapa dia kalau sudah mencarikan berapa hari dikasih upah. Sebaliknya kalau yang membatalkannya dari orang yang mencari, sudah. Ya maka berarti dia nggak dapat apa-apa. Jadi ini termasuk akad yang boleh berhenti gitu. Ya kapanpun, nggak mesti harus selesai terlebih dahulu. Ya berbeda dengan akad apalagi yang kemarin kita lewati itu. Akad domanah misalkan ya nggak bisa berhenti sampai hutangnya dilunasi kan gitu ya. Ya, kalau berhenti tengah jalan enak saja ya. Ini gara-gara kamu saya ngasih hutang. Kalau gak ada kamu saya nggak ngasih hutang. Nah, jadi ini termasuk akad yang harus terus sampai beres. Adapun akad syirkah ini tidak mesti beres. Kapan salah satunya mau selesai, gitu ya. Bahkan ketika salah satunya meninggal atau salah satunya gila atau yang semisalnya, maka jelas langsung beres, batal ya, selesai akad syirkahnya. Ya, itu muqaddimah ya, muqaddimah. Ya, kita bacakan matannya. Berapa menit begitu? 4. Ya, tapi gak apa-apa. Muqaddimah ini penting sekali ya. Karena kalau kita langsung ke matan pusing nih. Ya, ini jadi sebenarnya madhab ini benar kata Ustaz Abdul Hakim ya. Ini untuk orang yang sudah pernah belajar sebelumnya. Karena kalau belum ada gambaran susah. Coba kita baca langsung matannya. Wali syirkati khamsu syara'id. Syirkah itu ada 5 syarat. Apa syirkah itu ya? Ini kalau nggak kita bahas dulu kan pusing ya. Nah, makanya perlu kalau yang matan seperti harus dilihat syarahnya gitu ya, atau ya kitab pendahuluannya. Syirkah ini ada 5 syarat. Yang pertama yaitu an yakuna syirka ala naw, yaitu modalnya harus tunai, minad darahim wad dananir. Jadi sudah ya, baik dalam bentuk emas ataupun perak.
walau kana maghshushaini wasamara rawajuhuma fil baladi fala tasih fi tibrin wa hunin wasabaik fatakun syirka aidan ala mithli qahintah. Ya, tadi ini semuanya sudah kita jelaskan. Syarat yang kedua wa an yattafiqa fil jinsi wan naw'. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, modalnya keduanya harus sama jenis dan jenisnya, jenis wanau itu sama jenis, macam jenis dan macamnya. Yang modal yang $1, yang satu harus dolar lagi kalau dalam mazhab Syafi'i. Yang $1 modalnya rupiah, yang satu harus rupiah lagi. Ya, harus sama. Fala tasihhu syirka fi dhahabi wad darahim. Maka tidak sah dalam mazhab Syafi'i jika ada orang yang memberikan modal syirkahnya itu yang satu emas satu perak, enggak sah. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain yang penting jelas saja. Ya, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu an yakhlaqal malaini bihayts la yatamayyaza. Modalnya digabung kemudian tidak bisa dipisahkan lagi, tidak bisa dibedakan lagi, sehingga menjadi satu kesatuan. Kemudian yang keempat, an ya'dzan kullu wahidin minhuma li sahibihi fi tasarruf. Masing-masing memberikan lawan akadnya atau serikat akadnya untuk mengelola harta itu. Sama-sama punya wewenang terhadap harta modal itu. Wa idza udzina lahu fi tasarrufa bil adhar. Tentu kalau sudah dapat izin, dia harus bersikap dengan sikap yang menguntungkan, bukan yang merugikan. Fala yabi' kullu wahidin minhuma binasi'ah. Ya. Wala yughayyir naqdal balad wala yaqbil fahish wala yusafir bil misl mushtarak illa bi idzn. Idza fa'ala dan seterusnya. Di sini ada beberapa ketentuan. Ya, misalkan tidak boleh dijual dengan nasi'ah, tidak tunai. Ya, demikian juga tidak boleh dijual dengan mata uang selain di negara itu. Ya, demikian juga jangan sampai ada ghaban fahish, ada ketidakjelasan yang jelas, ya, maksudnya peluang tertipu. Demikian juga hartanya jangan sampai dibawa safar, karena ini sudah harta bersama syirka, kecuali dengan izin dari pihak lawan syirka. Jadi jangan gara-gara dia safar akhirnya udah dibawanya. Itu kan ada harta sebagiannya, maka nggak boleh. Fa in fa'ala ahadu syarikaini manaha anhu lam yasih fi nasibi syarikihi wa fi nasibihi qawlan tafriq safqah. Kemudian yang kelima, ya, supaya selesai. Wa yakuna ribhu wal khusran ala qadri al-malain. Keuntungan dan kerugian disesuaikan dengan kadar harta. Ya, ini kecuali tadi apa? Syirka mudharabah. Kecuali syirka mudharabah. Nah, tapi yang lebih tepat tentu sesuai kesepakatan saja. Enggak mesti sesuai modal. Boleh. Ya, kalau sesuai modal kasihan yang modalnya kecil. Ya, modalnya cuma berapa? Makan 1/10, ya. Untuk hidup aja gak cukup, misal, kasihan kan. Maka tidak mesti, tergantung kesepakatan saja. Walikulli wahidin minhuma fasquhuma atau fasquha matasya. Masing-masing pihak boleh berhenti membatalkan akadnya kapan dia berkehendak. Wa mata ahaduma batalat. Dan kapan salah satunya meninggal maka selesai akad syirkahnya. Ini pembahasan dasarnya, ya, pembahasan dasar mengenai akad syirkah yang ada dalam mazhab Syafi'i. Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bisa adzan dulu.
Ini pembahasan kita mengenai syirkah. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita tutup. Assalamualaikum. Ada apa? Oh, rasa enak. Ya. Ya. Baik. Mengenai pertanyaan pertama tadi, gimana kalau terjadi kerugian? Sebenarnya tidak ada kewajiban ya. Tidak ada kewajiban dia mengganti. Kalau dia mengganti, apalagi sampai menjadi utang, yaitu ya, urusan dia sendiri. Ya, sebenarnya tidak ada kewajiban karena dia sudah rugi dari sisi yang lain. Kecuali kalau dia merasa, duh saya kayaknya lalai nih, itu silakan. Ya, bagus seperti itu. Tapi kalau tidak ada, sebenarnya tidak ada kewajiban karena tugas dia itu hanya mengelola semaksimal mungkin. Ya, adapun Allah takdirkan rugi, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga usaha ya, namanya juga usaha. Makanya penentuan siapa yang mengelola usaha kita itu penting tuh. Ya, jadi penentuan siapa, kemudian tempat usahanya di mana, itu kan penting sekali. Ya, kayak Ana dengar itu ya salah satu minimarket yang banyak di negara kita ini, itu tidak, mereka itu nggak langsung buka gitu aja kan. Mereka hitung dulu berapa mobil yang lewat di jalan ini, berapa orang yang lewat di jalan ini, baru buka. Sementara sebagian ikhwan kita, contoh saja kita sebutkanlah 212. Ya, dulu Ana sempat apa namanya ikut andil invest lah di sana. Ya, itu jadi kurang gitu, kurang surveinya, kurang, sehingga misalkan dia buka ternyata di jalur cepat, orang susah mau berhenti. Akhirnya lama-lama tutup. Padahal di sebelahnya ada sekolah atau sekolah tinggi ya. Yang di Garut itu ada sekolah tinggi. Tapi ternyata punya market sendiri di sana, jadi nggak keluar. Sementara itu jalur cepat, akhirnya lama-lama tutup. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu, market-market besar itu, yang banyak cabangnya di Indonesia itu mereka nggak sembarang ya. Pasti selalu buka di tempat yang pintar mereka. Ya, jadi penentuan pengelola, penentuan tempat usaha, penentuan ya inilah harus ada dilakukan survei yang matang dulu baru diadakan. Maka kalau terjadi kerugian, nah itu tentu sudah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada indikasi menyeleweng, ini orang ini nggak benar nih yang ngelola, maka ketika itu boleh ya dituntut untuk mengganti rugi. Adapun kewajibannya sebenarnya tidak ada kewajiban, tapi kalau dia mau ya itu urusannya. Tapi wajibnya tidak ada kewajiban. Adapun yang kedua tadi kapan dibatalkan misalkan ya. Ya tentu bukan batal gitu aja ya, tapi kan harus dihitung dulu berapa aset, kemudian apa aja yang biasa dihitung tuh Pak? Piutang, kemudian harganya ya kan, harga barang ketika itu, dan itu kan harus dihitung semuanya.
Ya, tapi nggak bisa ditolak gitu, nggak bisa ditolak. Jadi akad syirka itu ya akad yang memang ya, kapan dia mau berhenti ya berhenti gitu. Ya, kapan dia mau berhenti berhenti. Entah kalau misalkan ada akad tambahan ya. Kalau ada akad tambahan kan berarti itu masuk ke dalam hadis Nabi, yaitu al muslimuna ala syurutihim. Ya, orang-orang Islam itu harus memenuhi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama. Jadi kalau ada akad tambahan nggak boleh keluar kecuali harus di bulan ini misalkan. Itu silahkan. Ya. Tapi sebenarnya ya, akad syirka ini yang dia adalah akad yang kapan saja bisa keluar. Ya, tentu dengan setelah perhitungan yang jelas ya tadi utang, piutang dan nilainya berapa dan lain-lain itu dihitung benar dulu detail baru kita itu lepas. Adapun kalau ada syarat tambahan itu diperbolehkan saja, tidak ada langganan. Allah Taala alam. Ini yang bisa dijawab. Ya. Ada lagi? Karena bukan kita masalah syirkat. Boleh. Terkait kita penyewaan lahan sama petani, bolehkah kita sistem akarnya misalkan apabila saya panen nanti saya bayar berjuta tiap panen misalkan, itu boleh nggak semacam itu? Kalau panen bayar 1 juta. 1 juta itu ya sepanennya. Dan kita tidak tahu ya pada saat itu pas lagi ada bagus. Iya. Itu Allah alam, yang Anda tahu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Kalau mau akadnya upah saja. Kalau upah berdasarkan waktu. Jadi bukan berdasarkan panen tapi berdasarkan waktu. 1 kali panen berapa kira-kira? Berapa bulan? Ada 6 bulan? 4 bulan ya, 4 bulan. Ya, sudah, jadi hitungnya bulan saja. Jadi bapak teh kuabi digaji 3 kali setahunnya, bulan iya. Tapi tidak dikaitkan dengan panen. Jadi itu akadnya ijarah. Tapi kalau dikaitkan dengan panen kemudian dinominalkan, itu khawatir masuk ke dalam larangan yang tadi. Kenapa? Karena kita tidak tahu gitu. Bisa jadi untung, ya kan? Bisa jadi rugi, ya. Kalau presentasi jelas boleh. Presentasi jelas boleh. Ini sebetulnya yang menawarkan misalnya pihak petani sendiri. Misalkan saya sewa lahan bapak, nanti kalau saya panen saya kasih upah juta, sudah silakan. Yang meminta itu dari petaninya sebetulnya. Oh. Jadi bukan dari persyaratan itu dulu aja. Iya. Ya sebenarnya lebih bagusnya pakai ini aja, persentase aja. Kira-kira 1 juta itu berapa? Kalau misalkan hasilnya itu berapa gitu? Ya misalkan 1 juta berapa kilo padi, Pak? Ya? Ada berapa kintal kira-kira? Berapa ya? Taruh misalkan 10 kintal ya? Kurang lebih ya. Nah, udah berarti ya misalkan, tapi bukan dengan kintal juga, nggak bisa kan? Tapi ini aja misalkan kalau misalkan kira-kira bahwa hasil panennya bakal berapa misalkan 3 kintal misalkan, ya kamu 1/3 saya 2/3 kan gitu. Jadi tetap harus pakai persentase atau dengan perubahan tadi, tidak dengan nominal atau uang, karena khawatir tadi masuk ke dalam akad gharar ya, tidak jelas. Ya bisa jadi gak ada keuntungan sama sekali. Sementara si pemilik uang harus kasih ke petani. Ya. Jadi yang namanya usaha harus siap rugi, sebagaimana kita harus siap untung. Allah Taala alam. Cukup. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang terus ya mempelajari agamanya dan mengamalkan apa yang telah kita ketahui dengan sebaik-baiknya. Sallallahu alaihi Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.